Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atal yaqin wa tarakana mahajjatil bayda lainuha kanahariha la yazilu anha ila al-halik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah. Mari di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang agung ini, kembali kita basahi lisan kita untuk senantiasa kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan banyak sekali karunia-Nya, yang mana Allah masih banyak sekali memberikan hikmah-Nya. Bagaimanapun kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh kecil bagaimana kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen, masih bisa menjadikan diri kita sehat. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, sehingga kalau kita tidak mampu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kehadirat junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang solih yang senantiasa mengikuti risalah beliau sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua termasuk di dalam golongannya, Allahumma amin. Pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah, dan seluruh kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mulia ini kami ingin menyampaikan bahwa kami akan memulai di dalam menjalani sebuah kehidupan dunia ini, maka tidak akan pernah terlepas kehidupan kita sebagai manusia dari dua hal. Yang mana kita sebagai manusia ketika menjalani sebuah episode kehidupan hari ini dan hari esok yang akan datang, maka kita tidak akan pernah terlepas dari namanya kenikmatan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pilar ini tidak akan pernah terpisahkan sampai kapanpun. Maka kita sebagai seorang yang beriman, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, ketika kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bertolabul ilmi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dimudahkan, digerakkan hatinya untuk senantiasa terbuka untuk segala ilmu. Bahwasanya kita juga harus paham betul bahwasanya ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita, kelonggaran waktu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjalani untuk melakukan proses memperbaiki diri dengan cara thalabul ilmi adalah itu merupakan sebuah kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji, beliau menulis bahwasanya ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa
fadlun wa unwanun likulli mahamidin. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma zainun. Nah, ternyata sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengetahui seberapa berharganya emas yang kita miliki, seberapa berharganya perhiasan yang kita miliki? Maka seharusnya ketika kita memiliki sebuah ilmu, itu merupakan sebuah perhiasan yang Allah titipkan kepada kita. Dan itu merupakan kemurahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita memiliki ilmu, kita harus paham bahwa ilmu ini yang akan menghiasi diri kita, dan ilmu ini yang akan menghiasi kehidupan kita. Apakah cuma ilmu? Tidak. Wa fadlun wa unwanun. Dan ilmu itu akan mendatangkan keutamaan, dan ilmu itu akan mendatangkan pujian dari Allah dan para malaikat. Nah, ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa besarnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melazimi menuntut ilmu. Kemudian di syair setelahnya, wa kun mustafidun kulla yaumin ziyadatan. Maka ambillah kemanfaatan dari ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita. Nah, sekarang menjadi sebuah pilihan. Allah sudah mengatakan bahwasanya orang yang belajar dan dia mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan, seolah-olah dia akan mendapatkan perhiasan, ya. Karena ilmu itu adalah perhiasan. Yang kedua, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan pujian. Tentunya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kalau kita punya ilmu sebanyak itu, kita mampu nggak mengambil kemanfaatan dari ilmu yang kita miliki? Ya. Wa kun mustafidun kulla yaumin. Kita diperintahkan untuk mengambil untuk mengambil ilmu, kemanfaatan ilmu setiap harinya. Ziyadatan minal ilmi, untuk senantiasa menambah, ya, menambah ilmu Allah ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ya. Wasbah fi nahrin fawaid, dan berenanglah, ya, di lautan kemanfaatan dari ilmu itu. Maka ketika kita memiliki ilmu, kita akan merasakan bagaimana kemanfaatan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita akan diberikan kelonggaran-kelonggaran rezeki ketika kita memiliki ilmu. Bagaimana ketika kita berilmu dan kemudian kita diberikan ketakwaan sama Allah, kita diberikan hidayah sama Allah. Wattaqullaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau kita sudah menuntut ilmu dan kita mampu mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan makhraja. Kita akan mendapatkan jalan keluar dari segala bentuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita juga akan diberikan rizki-rizki, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kenikmatan thalabul ilmi ini harus kita selalu jaga. Karena tidak semua orang itu diberikan kenikmatan ini. Bahkan orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan, dia diberikan sehat, dia diberikan sempat, tapi dia tidak diberikan waktu longgar untuk untuk thalabul ilmi ini. Pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita nanti akan berbicara masalah seni menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takdir yang sudah Allah turunkan kepada kita itu merupakan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Khairun khiratullah. Sebaik-baik takdir yang Allah berikan kepada kita yaitu takdir yang sudah benar-benar Allah turunkan gitu. Sebaik-baik takdir adalah takdir yang diturunkan Allah kepada hambanya. Maka ketika kita menghadapi takdir yang kita cintai, maka kita harus bersyukur. Dan ketika kita mendapati takdir yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita kurang senang, kita kurang cocok. Nah, itu ada sikap-sikapnya. Nah, dan itu semua mampu kita selesaikan ketika hati kita itu bersih, gitu loh. Ya. Nggak mungkin kok ketika seseorang hatinya itu kotor,
hatinya penuh dengki, penuh sum'ah, penuh riya, maka dia akan susah mendapati hatinya itu akan tenang, ya. Dan akan ketika memutuskan sebuah sikap dalam menghadapi ujian, mereka tidak akan mampu untuk memilih sikap yang paling tepat. Maka sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin pandai dalam menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus pandai juga mengatur hati kita, memanajemen hati kita, mentazkiyah hati kita, supaya hati kita itu mampu menerima segala takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena banyak dari kita ini masih susah menerima takdir dari Allah yang menurut kita itu kurang pas gitu. Tapi kalau mengaca dari sabda Rasulullah, khairun khiratullah, ya nggak bisa gitu. Karena seluruh takdir yang sudah Allah berikan, seluruh takdir yang Allah turunkan kepada kita itu adalah khair. La'alana khairan gitu loh. Semuanya baik untuk kita. Maka kalau kita bicara masalah tazkiyatun nafs, kalau kita bicara masalah pensucian jiwa, pembersihan hati, itu kita akan tahu bagaimana tazkiyatun nafs itu juga salah satu dari tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi gitu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya sama Abu Umamah, seorang sahabat, Rasulullah ditanya, "Makana awwalu bad'i amrika ya Rasulullah." Rasulullah ditanya sama Abu Umamah, bagaimana ceritanya jenengan itu kok bisa menjadi seorang rasul, wahai Rasulullah? Ceritanya gimana gitu. Jadi Abu Umamah ini penasaran, kok bisa yang dipilih rasul itu jenengan gitu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Anni da'watun Abi Ibrahim." Diutusnya aku sebagai Rasulullah, diutusnya aku sebagai Nabi, itu karena apa? Itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Rasulullah itu jawaban dari Allah yang Nabi Ibrahim itu ketika jauh-jauh tahun itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah, ini sangat menarik ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seseorang rasul dari kalangan mereka. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika itu di Jazirah Arab ya. Minhum yatlu alaihim ayatika. Nomor satu karakter Rasul yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tugas Rasul yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika. Rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya tentunya kita membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya dengan cara talqin. Rasulullah membaca ayat, kemudian para sahabat mengulangi, mengikuti, dan seperti itu terus. Kemudian Rasulullah mentafsirkan, Rasulullah menyampaikan maksudnya Allah itu apa menurunkan ayat ini. Itu selalu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Maka tugas utamanya Rasul itu yaitu yatlu alaihim ayatika. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tugasnya Rasul itu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Bagaimana Rasulullah retorika dakwahnya? Bagaimana kita tahu
seberapa hebatnya gitu. Betapa hebatnya Rasulullah mendakwahi dengan hati yang layin, dengan hati yang lemah lembut. Ketika Rasulullah SAW dilempari kotoran, dilempari batu sama orang-orang Taif, apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah justru berdakwah dengan lemah lembut, yang itu akan menghasilkan pengikut Rasulullah, pengikut yang banyak sekali kaum musyrikin yang masuk Islam karena hanya akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Itu cara Rasulullah mengajarkan ilmu Allah gitu. Itu cara Rasulullah untuk mengajarkan bagaimana isi kitab Al-Qur'an itu seperti ini gitu. Bahkan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama segerombolan laki-laki pernah berziarah ataupun berkunjung ke rumahnya Ibunda Aisyah, para laki-laki ini bertanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqil Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu ya akhlaknya Quran. Semua yang tertuang dalam Al-Qur'an itu dilakukan sama Rasul. Di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk lemah lembut, Rasulullah lemah lembut. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk sabar ketika menghadapi ujian, ya Rasulullah itu sabar orangnya gitu. Jadi kita nggak bisa memilih-milih gitu loh. Al-Qur'an ini cocok nih sama saya ambil. Yang ini nggak cocok, nggak saya ambil. Nah, ini salah dan ini akan berakibat fatal di dalam keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV, rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ketiga, tugas Rasul yang ketiga. Yang ini nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang ketiga adalah wa yuzakihim. Salah satu di antara tiga tugas Rasulullah Muhammad SAW yang besar itu wa yuzakihim, untuk memurnikan jiwa gitu loh. Bagaimana para sahabat dulu di masa jahiliyah ya, mereka menyembah berhala, mereka suka marah-marah, emosian, mereka tidak peduli dengan kejujuran. Di pasar jual beli pasti ada kebohongan di dalamnya. Maka ketika Islam datang, Rasulullah membawa misi besar, yaitu wa yuzakihim, salah satunya untuk memurnikan jiwa-jiwa kaum muslimin. Dan ini juga menjadi tugas kita, bagaimana kita juga harus menjadi dai ya, menjadi penyeru. Minimal kalau kita belum mampu menyangkup lingkup yang lebih besar, maka di keluarga kita itu sangat bisa kita jadikan ladang dakwah kita sebagai seorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menarik pemirsa Tabligh TV, bahwa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah ya. Ketika itu kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika beliau masih hidup. Kemudian dikabulkan sama Allah setelah apa? Kata Ibnu Abbas, setelah 30 generasi. Bayangkan, sangat lama sekali doa yang sudah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira bisa enggak Allah mengabulkannya itu 5 tahun setelah itu? Bisa gitu. Loh, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Doa diijabahi, tapi kenapa ini tidak? Nah, ini banyak sekali hikmah. Terkadang kita baru doa pagi ini, kita pengen cepat-cepat dikabulkan sama Allah. Padahal kan konsep doa kan tidak seperti itu. Allah itu akan mengabulkan doa-doa yang ini pas untuk kehidupan kita. Bisa jadi ketika kita berdoa menginginkan harta, kemudian Allah memberikan harta, kita akan lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu Allah tidak inginkan. Allah itu pengen selalu hambanya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas memerinci jarak antara Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jarak Nabi Ibrahim alaihissalam ke jarak diutusnya Nabi Musa alaihissalam itu jaraknya 700 tahun. 700 tahun. Kemudian jarak Nabi Musa alaihissalam ke Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 1600 tahun.
1500 tahun. Kemudian jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu adalah 600 tahun. Kalau dijumlah kurang lebih 2700 ditambah 1500, 2200 ditambah 600, 2800. 2800 tahun. Bayangkan ma'asyiral muslimin. Doanya seorang nabi, doanya seorang khalilullah dikabulkan oleh Allah, akhirnya diutus Rasulullah Muhammad SAW dari doanya Nabi Ibrahim itu selama berapa? Menunggu selama 2800 tahun, kurang lebih 3000 tahun, 30 generasi. Dan ini menjadi sebuah pukulan besar untuk kita yang kita berdoa itu pengen cepat-cepat dikabulkan. Bisa jadi ketika kita berdoa itu, ketika hati kita bersih, kita berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku, kepada kami, kepada keluarga kami harta yang halal dan thayyiban, berikan kepada kami keluangan rezeki. Ya mungkin ketika kita hidup Allah masih sering menguji kita, cari uang susah, kita sering sakit. Tapi bisa jadi Allah akan mengabulkan ketika anak cucu kita gitu. Anak cucu kita sukses bisa jadi karena doa kita. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui bahwa pensucian jiwa itu adalah tugasnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita sekarang harus paham gitu. Bagaimana ketika kita memiliki sifat, memiliki hati yang bersih, maka kita tidak akan pernah condong dengan namanya dunia. Dunia ini menjadi momok besar untuk kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ittaqud dunya. Jangan dekat-dekat sama dunia, jangan akrab-akrab sama dunia, carilah dunia secukupnya saja. Ya. Kalau udah cukup, udah nggak usah nyari dunia, dekat sama Allah gitu. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah itu sampai sumpah gitu, sampai bersumpah ketika bilang sama sahabat, fawalladhi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwaku Muhammad biyadihi, di tangannya. Innaha la asharu, sesungguhnya dunia itu lebih menyihir dibandingkan min haruta wa marut. Ya. Ini Rasulullah Muhammad SAW yang berbicara. Panutan kita semua, Rasul kita. Masa iya kita sebagai umatnya masih mau menyanggah apa yang disampaikan oleh Rasul? Kita diperintahkan untuk seala kadarnya saja untuk masalah dunia ini. Kalau memang kita ditakdirkan untuk kaya, ya kita syukuri. Tapi kalau kita ditakdirkan sederhana, ya udah kita nggak usah gersulo gitu. Karena itu semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahkan Abu Hanifah itu pernah mengatakan, man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang belajar ilmu karena berniat dan untuk negeri akhirat, artinya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, faza bifadlin minar rasyad, maka Allah akan menurunkan keutamaan dan keistiqomahan dia di dalam beragama. Faya li khusrani talibi. Dan Abu Hanifah melanjutkan, ini sangat luar biasa. Faya li khusrani talibi, maka sungguh duhai sangat merugi orang-orang yang belajar. Belajar apa? Niatnya untuk apa? Linaila fadlin minal ibad. Orang-orang yang belajar niatnya hanya pengen dipuji oleh manusia lain. Dan ini Allah sangat benci. Allah itu sangat benci ketika urusan akhirat, urusan Allah itu disandingkan dengan urusan dunia. Jangan sampai kita beribadah, kita sholat, kita zakat, kita infak, kita sedekah, tapi cita rasanya cita rasa dunia. Dan ini Allah sangat benci. Bisa jadi ketika Allah mengabulkan doa-doa kita, itu menjadi sebuah ujian besar gitu. Kita mampu nggak menyelesaikan urusan ini? Kita mampu nggak menjalani kehidupan ini dengan harta yang melimpah ini? Mampu nggak kita beribadah sholat malam? Kita mampu nggak puasa Senin Kamis ketika Allah berikan harta yang banyak?
Ketika kita masih sederhana, kita masih mampu. Karena kita butuh sama Allah, karena kita pengen dekat sama Allah. Tapi ketika Allah berikan kenikmatan yang besar, kita mampu nggak? Nah, maka ini hikmah berdoa tadi. Berdoa itu jangan kesusu, jangan keburu-buru. Pengen dikabulkan sama Allah. Tunggu saja, waktunya pasti akan tiba dan Allah pasti akan mengabulkan doa di waktu yang tepat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya yang saya sampaikan di awal tadi, kehidupan dunia kita itu tidak akan pernah terlepas dari namanya nikmat dan ujian. Maka ketika kita mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa sikap yang dipilih oleh para manusia, ya, termasuk kita ini. Dan ini sudah dijabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau ulama besar yang wafat di tahun 751 Hijriah. Yang ini tertulis di kitab beliau Uddatus Shabirin. Beliau mengatakan bahwasanya ketika manusia itu diliputi dengan ujian, yang mana manusia itu tidak bisa mengelaknya, tidak bisa melawannya, maka manusia itu akan memilih satu di antara 4 sifat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini. Yang pertama, sikap yang pertama ketika manusia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa berkeluh kesah. Dia tidak terima dengan takdir yang sudah Allah berikan. Ketika Allah berikan sakit, dia tidak terima, justru dia mencaci Allah. Justru dia mengatakan, ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Nah, ini karakter yang pertama. Tentunya ini harus kita jauhi, ma'asyiral muslimin. Dan ini adalah sifatnya orang-orang bodoh, kata Ibnu Qayyim. Ya, kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang ketika diberikan ujian sama Allah dan dia berkeluh kesah, teriak-teriak, sedihnya berkelanjutan, sedihnya itu berlebihan, ini merupakan sifatnya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh seperti apa? Orang-orang bodoh yang tidak tahu masalah ilmu agama. Ya. Bahkan para ulama itu menjabarkan perkataan Ibnu Qayyim ini dengan apa? Bahwa berkeluh kesah ini akan menjadikan diri kita akan mendapatkan 2 musibah besar. Musibah dunia dan musibah akhirat. Musibah dunia dengan apa? Dengan kita akan senantiasa diliputi rasa bersalah. Hati kita ini pasti hati kecil kita akan merasakan, wah, ini yang aku lakukan salah ini. Tapi tetap kita lakukan. Kita tetap melakukan keluh kesah itu. Dan kita juga mendapatkan musibah akhirat. Bagaimana di akhirat Allah sudah menunggu dengan azabnya. Ketika seseorang itu tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk keluh kesah, entah itu mulai dari hati, ketika kita tidak mau menerima takdir dari Allah, hati kita ngeresuloh, walaupun lisan kita tidak terucap, itu sudah mendatangkan dosa dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke tadi, ke tazkiyatun nafas tadi loh. Hati kita kalau sudah benar, takdir apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan terima. Karena khairul khiratullah gitu loh. Sebaik takdir itu takdirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkeluh kesah dengan hati, kemudian berkeluh kesah dengan lisan, apalagi lisan lebih parah. Ketika katakanlah saudara kita meninggal, orang ini kita cintai, kemudian kita nangisnya berlebihan, kita memukul-mukul, ya. Kita mengatakan perkataan-perkataan buruk. Aku belum siap ditinggal. Karena itu sudah takdir sama Allah gitu loh. Itu sudah keputusan Allah diputuskan untuk kita. Maka tidak ada kata lain kecuali kita ya udah menerima takdir itu. Nah, yang pertama berkeluh kesah. Tentunya ini harus kita jauhi, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, sikap yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di kitab Uddatus Shabirin adalah sikap sabar. Sikap sabar ketika diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap minimal. Seorang muslim itu minimal itu harus memiliki sifat sabar ketika ujian itu datang. Kenapa saya bilang minimal? Karena nanti masih ada 2 tingkatan yang lebih tinggi dibanding sabar. Sabar. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasadi. Kesabaran dalam iman itu kedudukannya seperti halnya kepala di atas jasad. Nah, ini hadis yang sangat masyhur, teman masyhur muslimin sudah tahu semuanya. Bahwa kalau kita beriman, konsekuensinya ya apa? Ya kita harus sabar. Itu konsekuensi, gitu loh. Maka kalau kita mengatakan diri kita beriman, kita sholat iya, kita puasa iya, tapi kita belum bersabar, gimana kita belum sempurna. Kita sholatnya rajin,
Tapi kenapa kok kita ketika ujian Allah datangkan satu aja, yang sepele, yang sederhana, kita selalu tidak bisa menerima takdir itu. Kita belum mampu sabar. Nah ini pasti ada yang salah di dalam keimanan kita, masyaallah muslimin. Ada yang salah. Perbaiki dengan cara apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini ada apa ini? Ini musibah gitu loh. Ketika kita belum mampu bersabar itu sebuah musibah. Maka ketika kita menganggap kematian, barang kita dicuri, kecelakaan itu sebuah musibah, maka itu tidak menjadi sebuah musibah menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah di dalam sebuah riwayat itu dikatakan bukaan kabiron gitu. Sedihnya sangat luar biasa. Ditanya sama para sahabat, "Oh, kamu ini kenapa Ali? Kok kamu sedih banget?" Kata sahabat Ali apa? "Aku sedih sekali. Ini musibah besar." "Lu ada apa?" "Karena 7 hari rumahku tidak kedatangan tamu." Bayangkan masyaallah muslimin. Musibahnya sahabat Ali itu ketika rumahnya nggak ada tamu. Jadi ketika sahabat Ali diuji sakit, itu menjadi sebuah teman, menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Ali paham, kalau kita diberi sakit, kita mampu bersabar, kita akan diberikan pahala besar. Justru musibah besarnya sahabat Ali itu apa? Ketika nggak ada tamu selama 7 hari. Ini menjadi pelajaran sangat luar biasa. Bagaimana kita mampu berusaha ya, kita mampu berusaha untuk menjadikan jiwa kita, hati kita mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di kitab-kitab para ulama itu ada perbedaan pendapat masalah hukumnya. Nah, di kitab Al-Furuq gitu. Di kitab Al-Furuq itu hukumnya sunnah. Sabar itu. Tapi sunnah bukan berarti kita kalau tidak melakukan kita nggak dapat apa-apa, bukan. Artinya kita afdol gitu loh. Afdol kita harus bersabar. Tapi di dalam kitab Farqun Auliyai Rahman wa Auliyai Syaitan itu wajib gitu. Para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa sabar itu adalah sebuah kewajiban. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pasti panjenengan sering dengar bagaimana keutamaan sabar itu. Maka saya ingin mengulang satu aja, bahwa keutamaan sabar itu ketika kita mampu menjalani ujian dari Allah dan kita mampu menahan diri dengan sabar, maka 3 hadiah besar sudah menanti kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan afiyah, ya. Kita akan mendapatkan kelapangan dada, kegembiraan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti apa? Untuk mengganti kesabaran kita di dunia. Kita nangis tengah malam berdoa kepada Allah. Kalau berkeluh kesah kepada Allah enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita berkeluh kesah dengan takdir Allah, kita menerang-nerangkan di hadapan para manusia, itu tidak boleh. Bagaimana kita mendekatkan diri, orang ini sedih, orang ini menangis di tengah malam, bagaimana dia meminta petunjuk jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti tangisannya, tetesan air matanya, tetesan keringatnya karena beliau sabar, diganti dengan apa? Kegembiraan, afiyah. Yang kedua, Allah akan memberikan khairan, khairan itu kebaikan. Tidak ada kebaikan, wallahi tidak ada kebaikan di akhirat melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah memberikan manzilah, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin sudah sangat jelas keutamaan orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah gamblang nih ditunjukkan sama Rasulullah, ini loh pahala kalau kamu mau bersabar. Kok kita masih belum mampu sabar? Istighfar kita banyak-banyak. Mari kita introspeksi diri, muhasabah diri. Ada apa ini dalam diri kita kok kita masih susah sekali untuk sabar? Maka ini menjadi sebuah pukulan yang sangat keras untuk kita. Karena hakikatnya manusia itu ya kita pasti mampu bersabar. Tergantung itu pilihan. Sabar itu pilihan, kita mau bersabar ataupun tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sabar. Bagaimana kita harus berusaha minimal kita bersabar ketika ujian itu datang menghampiri kita. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab Udatus Shabirin, bahwa sikap manusia ketika mendapati sebuah ujian dari Allah yang ketiga adalah orang ini mampu ridho. Bayangkan masyaallah muslim, ridho dengan ujian, ya. Beda sabar dengan ridho. Ridho itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Karena sabar itu menahan, tapi kalau ridho itu berlapang dada. Jadi menganggap ujian itu sebagai apa? Sebagai teman gitu.
sebagai sahabat, sebagai hal yang sudah akrab dengan kita, dan kita yakin ujian ini pasti akan menimbulkan efek baik untuk kita, dan Allah tidak akan pernah salah menurunkan ujian kepada para hambanya, tidak akan pernah salah. Maka kita nggak usah mengeluh, ya Allah kenapa ujian saya berat, tidak usah. Itu semua sudah Allah perhitungkan dan Allah sudah pilih itu. Berarti kalau kita diberikan ujian yang berat, berarti Allah itu tahu kita ini kuat gitu loh. Ketika kita diberikan ujian yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, Allah yakin kita itu kuat gitu loh. Maka kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita akan mampu gitu, mampu ridho dengan takdir yang sudah Allah turunkan kepada kita. Maka ada sebuah kisah Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW pernah melayat tuh kepada seorang keluarga yang salah satu keluarganya itu ada yang meninggal. Nah, Abu Darda ini menghampiri keluarganya. Di antara keluarganya itu ada yang memuji Allah, ada yang ridho, mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu ini. Ya Allah, aku berlapang dada atas meninggalnya saudaraku. Kemudian Abu Darda ini mengatakan, engkau benar, mengatakan kepada para keluarganya itu, engkau benar. Sesungguhnya Allah itu apabila memutuskan suatu perkara takdir, maka Allah itu senang jika takdirnya itu diterima dengan lapang dada dan diterima dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka ma'asyiral muslimin, saya mengajak kalau kita sudah mampu bersabar, maka tingkatkan grade kita dengan cara kita ridho dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita tahu kisah Imam Hasan Al-Basri, beliau itu sangat luar biasa, sikap hatinya itu bisa ridho. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu kan memberikan hadiah kepada orang-orang yang mencacinya. Ketika pembantunya, khodimnya itu, budaknya itu pulang dari pasar setelah membeli sesuatu, sampai rumah bilang sama Imam Hasan Al-Basri, wah Imam, saya dari pasar, di pasar itu orang-orang itu banyak yang mencaci Anda, memfitnah Anda, menggunjing Anda. Kalau bahasa kita itu ngece Anda itu. Nah ini konsep ece mengece seperti ini. Mereka mencaci Anda gitu. Tapi apakah Imam Hasan Al-Basri itu marah? Tidak. Imam Hasan Al-Basri ini sudah cerita sangat familiar ya. Imam Hasan Al-Basri menyuruh pembantunya itu, "Hei pembantuku, ambilkanlah kurma yang ada di sana, yang itu milikku, berikan kurma itu kepada para pencaciku." Bayangkan masyaallah muslimin. Pembantunya itu heran, "Wah Imam, jenengan iku pripun? Jenengan itu aneh. Lah mereka itu mau fitnah Anda, mereka itu mencaci Anda, loh kok jenengan kok malah maringi hadiah?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Loh emang salahku di mana? Salahku di mana gitu? Bukankah aku benar ketika aku memberikan hadiah dunia kepada orang-orang yang sudah menghantarkan pahala akhirat untukku, pahala yang sangat besar untukku." Ya. Maka ini sebuah sebuah pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada pembantunya dan untuk kita. Ya. Maka mari kita tunjukkan dulu bahwa sikap kita sebagai seorang yang beriman itu adalah bagaimana kita mampu berlapang dada dari ujian yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, bahkan ada sebuah kisah itu, ada sebuah riwayat bahwa cucunya sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau Imam Ali Zainal Abidin. Beliau itu kan seorang pemimpin, seorang raja gitu kan. Beliau itu kan udah kaya raya. Beliau itu memiliki istri dan sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ali Zainal Abidin ini tetap sabar, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, takdir Allah itu turun, akhirnya beliau berdua, Ali Zainal Abidin dan istrinya itu diberikan keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik. Kemudian lahirlah anaknya, seorang laki-laki. Pembantunya yang sudah ikut sama Ali Zainal Abidin yang sudah sangat lama itu saking senengnya, itu seneng banget gitu. Kemudian pengen gendong si tuan putra itu. Nah, kemudian pembantunya ini gojek-gajek, berani nggak ya, berani gendong nggak ya, berani bilang nggak ya gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk bilang kepada Ali Zainal Abidin, "Hei Imam,
bolehkah aku menggendong tuan putra gitu, untuk aku ajak belanja dan untuk aku ajak memasak untuk akikohnya di umur ke-7 hari ini gitu. Kemudian Ali Zainal Abidin, oh monggo, afadhol silahkan gitu. Kemudian singkat cerita, dibawalah si tuan putra itu belanja ke pasar dan memasak. Singkat takdir Allah berkata lain, masyaallah muslimin. Tanpa kesengajaan, tuan putra yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun oleh Ali Zainal Abidin yang digendong sama pembantunya itu ditakdirkan apa? Di dalam riwayat itu kan sakoto ilal matbah, anak kecil bayi 7 hari itu yang mau diakikohi itu kecemplung di dalam sebuah tempat pemasakan. Nah kalau bahasa kita itu wajan gitu. Akhirnya detik itu langsung meninggal. Anaknya Ali Zainal Abidin yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun meninggal di tangan pembantunya yang tidak sengaja. Loh kemudian pembantunya sangat sedih sekali, menangis, merasa bersalah. Bagaimana cara aku ngomong kepada imam gitu? Bagaimana cara aku ngomong kepada tuan gitu? Akhirnya berani bilang gitu, ya Tuan, maafkan diriku ketika ini tadi takdir Allah, putra jenengan meninggal karena ketidaksengajaan diriku. Nah kira-kira ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pemirsa Tabligh TV, kalau itu di posisi Ali Zainal Abidin niku jenengan, kira-kira kita mampu nggak bersabar? Kita mampu nggak ridho dengan keputusan dari Allah itu? Anak yang sudah kita tunggu berpuluh-puluh tahun meninggal dunia di tangan orang lain tanpa kesengajaan. Kemudian kira-kira Ali Zainal Abidin marah nggak ketika pembantunya bilang seperti itu? Kemudian Ali Zainal Abidin mengatakan yang sangat luar biasa, oh iya ya, tidak apa-apa, ini takdir Allah. Justru di riwayat itu Ali Zainal Abidin bersyukur. Loh anak yang meninggal kok bersyukur? Bersyukurnya kenapa? Karena Allah mematikan, mewafatkan anakku di usia yang belum balik, baru 7 hari. Yang anak itu belum ada dosa sedikit pun, bahkan dia akan mendatangkan syafaat untuk orang tuanya. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Ali Zainal Abidin. Ya. Loh kalau kita mungkin pembantunya itu kan akan kita pecat, ya enggak? Itu kita kalau kita mendahulukan hawa nafsu, tapi tidak dengan Ali Zainal Abidin. Justru pembantunya itu dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Bayangkan seberapa hebatnya hatinya Ali Zainal Abidin itu. Sudah membunuh anaknya karena tidak sengaja, tapi justru apa? Dinaikkan gajinya karena apa? Karena memang itu takdir Allah, tidak bisa dilawan, tidak bisa ditahan gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sikap yang ketiga, ridho ya. Bagaimana kita mampu berlapang dada, berusaha berlapang dada dengan takdir yang sudah Allah turunkan kepada kita. Apalagi di era sekarang, di tahun-tahun akhir ini kita diliputi dengan pandemi gitu. Bagaimana sikap seorang muslim? Ya kita kalau sudah mau bersabar, kita mencoba menata hati kita untuk selalu berlapang dada, ridho dengan keputusan Allah. Kalau kita mampu seperti itu, insya Allah juga akan ridho kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata bersabda di dalam hadisnya, barang siapa bahwasanya ketika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah itu akan mengujinya. Dan ketika kaum itu mampu ridho dengan takdir yang sudah Allah turunkan kepada mereka, maka Allah juga akan ridho. Tapi ketika kaum itu tidak suka dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada mereka, maka Allah itu akan murka. Ini riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan Allah sudah nyata melewati lisannya Rasulullah Muhammad SAW, maka udah kita nggak usah berkeluh kesah lagi, kita nggak usah kita nggak usah bersuluh lagi. Udah kita ridho aja dengan keputusan Allah, karena itu memang sudah keputusan yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sikap yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Mudatus Sabirin adalah sikap manusia dalam menghadapi ujian. Yang terakhir adalah bagaimana dia mampu bersyukur. Bayangkan ma'asyiral muslimin, bersyukur ketika diberikan takdir ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang sangat berat. Ini takdir yang kita mungkin tidak harapkan, tapi kita justru bersyukur.
Maka ketika kita sudah mampu seperti ini, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan, yang ini hadis ini termaktub di dalam kitab Al-Adab di bab Fadlul Hamidin. Rasulullah Muhammad SAW ketika mendapati takdir dari Allah yang diturunkan kepada beliau itu, beliau beliau kurang diinginkan atau kurang diharapkan, beliau itu mengucap apa? Katakan Allah menguji Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sedikit, ujian di keluarga ataupun ujian di dalam berdagang, ujian di dalam berdakwah. Di dalam hadis itu ini riwayat Ibnu Majah, bahwa Rasulullah itu ketika diberikan ujian seperti itu, apa yang diucapkan Rasulullah? Yang diucapkan Rasulullah adalah alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah dulu. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika ujian itu datang pada kita, maka itu merupakan tingkatan takwa yang sangat luar biasa. Bagaimana takwa itu mampu menjadikan diri kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tingkatan takwa itu sangat beragam, sangat banyak sekali. Bagaimana tingkatan takwa tertinggi itu ketika kita menganggap ujian itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka itu ketika Rasulullah mendapati ujian. Tapi ketika Rasulullah mendapati nikmat yang banyak, apa yang diucapkan Rasulullah juga mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi konteksnya beda, diksinya di belakang beda. Kalau ketika ujian itu alhamdulillah ala kulli hal, tapi ketika diberikan nikmat sama Allah, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka mari kita berusaha mengamalkan sunnah Rasul ini. Kalau kita mampu mengamalkan sunnah Rasul ini, maka kita secara tidak langsung berusaha untuk mendapatkan ketakwaan yang sangat tinggi. Bagaimana ketakwaan menurut para ulama itu? Anta lama bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa anta truk maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Jadi takwa itu tidak hanya kita menjalankan perintah-perintah Allah gitu loh. Ada dua kriteria takwa itu yang harus kita pegang betul. Yang pertama kan anta lama bi taatillah. Bagaimana kita mampu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, atas dalil-dalil yang sudah Allah berikan. Tarju thawaballah, karena kita pengen mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang melupakan. Terkadang kita melupakan bahwa ada satu kriteria lagi kalau kita pengen disebut sebagai orang bertakwa. Apa itu? Wa anta truk maksiatillah. Kita harus senantiasa meninggalkan kemaksiatan dari Allah. Kemaksiatan apapun, kemaksiatan lisan, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mata. Ala nuri minallah, atas dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena kita takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut adabnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita mampu bersyukur dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita secara tidak langsung meningkatkan kriteria takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa Tabligh TV yang semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah keyakinan kita bahwa kehidupan kita itu memang kadang di atas, kadang di bawah, kadang diberikan nikmat dan kadang diberikan ujian. Maka sikap yang sudah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Udatus Sabirin, mari kita berusaha mengambil hikmahnya. Kalau kita sudah mampu bersabar, ya sudah sabar. Kalau kita mampu meningkatkan grade kita untuk menjadikan diri kita ridho dengan ujian, ya sudah tingkatkan ke tingkat ridho. Kalau kita mampu meningkatkan derajat kita, ketakwaan kita dengan bagaimana cara dan dengan bagaimana kita bersabar dengan ujian dari Allah, ya sudah kita bersyukur dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya berdoa semoga diri kita semua diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ujian yang Allah berikan kepada kita menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesabaran, keridhaan dan rasa syukur kita dengan segala takdir yang sudah Allah berikan kepada kita.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.